Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu buat kita semua, jemaat kekasih Tuhan, baik yang ada di ruangan gereja pada saat ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming di berbagai tempat pada saat ini. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan jemaat yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 31 Agustus 2025. Pada poin yang ke-17, persiapan bersama pelayan dan liturgis ibadah keluarga dilaksanakan setiap hari Senin pada pukul 17 WITA. Yang berikut, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan juga pada setiap hari Senin pada 1 September 2025 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Yang berikut, untuk mendukung kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi PPGT 1, maka PPGT Jemaat Rantepao mengadakan aksi dana pada hari Minggu 31 Agustus 2025 berupa piong 2 lauk pauk di halaman gedung gereja Jemaat Rantepao. Yang berikut, temu kader tekad 100 remaja 3 SMGT akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 6 September 2025 di Balikpapan atau wilayah 5 Klasis Rantepao dan akan diwakili oleh anak remaja atas nama Riki Arun Banne. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Yang berikut, penerimaan Saudari Irma bin Paulus dan Saudari Yulianti Dudung menjadi anggota Gereja Toraja dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 dalam ibadah Jemaat Rantepao pada pukul 6 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang berikut, pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Kinaya Sea Naara, anak dari Bapak Muhammad Akram dan Ibu Irma bin Paulus, dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 dalam ibadah Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang berikut, pertemuan tim pengajar katekisasi bersama orang tua dan peserta calon katekisasi dilaksanakan pada hari ini, Minggu 31 Agustus 2025, pukul 11 WITA. Nama calon peserta katekisasi yang sudah mendaftar dapat dilihat di dalam warta jemaat. Poin yang kedua, bagi warga jemaat yang rindu untuk mengikuti kelas katekisasi, harap datang mendaftarkan diri di kantor tata usaha Jemaat Rantepao setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptisan dan akte kelahiran. Yang berikut, pembinaan remaja dan guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025. Komisi Pembinaan Warga Gereja Jemaat Rantepao melaksanakan GCA kelas berakar dalam Kristus pada hari Minggu 31 2025 pukul 13 sampai pukul 15 WITA di Kampus 3 UKI Toraja. Informasi dan tambahan warta jemaat. Ralat ibadah PWGT pada di kelompok pelayanan 4
pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 dalam Warta Jemaat tertulis Ibu Amrafel dipindahkan ke rumah Ibu Samuel Rogers R. Yang kedua, Komisi Diakonia dan PI bersama dengan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan mengadakan perkunjungan ke Rumah Tahanan Makale, Kabupaten Tanah Toraja pada hari Sabtu 6 September 2025 pukul 9 sampai pukul 19.30 WITA dengan kegiatan sebagai berikut. Pada pukul 9 sampai jam 10 ibadah rekreasi, yang kedua ungkapan hati, ketiga ramatama jamuan kasih dan penyerahan bingkisan, dan yang keempat sayonara. Demikian penekanan Warta Jemaat. Informasi selengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membacanya di dalam Warta Jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berhimpun menghadap Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita datang dengan hati penuh syukur karena Allah yang setia telah memelihara kita hingga saat ini. Tema ibadah kita adalah Engkau akan berbahagia. Berbahagia bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tetapi karena kasih Allah yang melingkupi hidup kita. Ia yang menuntun langkah kita, memberi nafas hidup, dan memenuhi kita dengan damai sejahtera. Mari kita membuka hati, membuka telinga, dan membuka diri bagi kasih karunia-Nya. Dengan penuh hormat, mari kita bangkit berdiri, datang di hadapan Tuhan, memuliakan nama-Nya. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia merasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan
bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Dalam kesadaran diri bahwa seringkali kita mementingkan diri sendiri, melupakan kasih kepada sesama dan tidak setia kepada panggilan Tuhan. Di hadapannya, kita tidak dapat menyembunyikan apapun. Marilah dengan jujur kita mengaku dosa kita. Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, ucapan kasih setiamu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, ucapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bermazmur dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Kasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Bukannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Amin. Kita berdoa.
Bahagia hidup kami memiliki Tuhan yang mengasihi dan terus memelihara kami dengan cara Tuhan. Bahagia kami ketika kami hidup dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Karenanya kami terus berpengharapan Tuhan. Melalui firman-Mu yang akan bersama kami baca, kami begitu menyadari ada tuntunan kasih Tuhan, ada kebenaran Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam firman yang akan bersama-sama kami baca dan renungkan bersama. Tapi kami juga menyadari Tuhan betapa terbatasnya kami untuk memahami Tuhan yang tidak terbatas. Betapa bodohnya kami Tuhan untuk memahami Tuhan yang menjadi sumber pengetahuan dan kebenaran itu. Karenanya dalam kerendahan hati kami mohon, anugerahkan kami hikmat akal budi, anugerahkan kami pengertian yang baik sehingga apa yang bersama-sama akan kami baca renungkan bersama sungguh-sungguh boleh kami pahami dengan baik, sungguh boleh kami sadari bahwa Tuhan menginginkan kami melakukan apa yang baik dalam kehendak dan tuntunan Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kiranya Tuhan pakai hamba dalam segala keterbatasan hamba untuk boleh berkata-kata dalam tuntunan kasih Tuhan. Bersabdalah ya firman Allah yang hidup, kami siap untuk mendengar. Amin. Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan, Israel meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergi dan serukanlah ini agar didengar penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan. Aku teringat akan kesetiaanmu pada masa mudamu, akan cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di tanah yang tidak ditaburi. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah sulung dari tuaiannya. Semua yang memakannya menjadi bersalah, malah petaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Ketidakadilan apa yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauhi aku, mengikuti ilah yang sia-sia, dan mereka sendiri menjadi sia-sia. Mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan berlekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan tidak dihuni manusia. Aku membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik darinya. Akan tetapi, segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi hal yang menjijikkan. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang menjalankan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala memberontak terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti ilah-ilah yang tidak berguna. Sebab itu, aku akan berperkara lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berperkara juga. Menyeberanglah saja ke pulau-pulau orang Kitim dan lihatlah. Utuslah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihat apakah pernah terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukar ilahnya, padahal ilah-ilah itu bukan Allah? Namun umatku menukar Allahnya yang mulia
dengan ilah-ilah yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, gemetarlah dan terheran-heranlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab umatku melakukan kejahatan ganda. Mereka meninggalkan aku sumber air hidup dan menggali tempat penampungan air bagi mereka sendiri, penampungan yang bocor yang tidak dapat menahan air. Amin. Ibrani 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Ibrani 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 dan ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Pembacaan Injil menurut Lukas pasal 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 14. Lukas 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan.
dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga apuang. Setiap tindakan yang kita lakukan atau setiap hal yang kita perbuat sesungguhnya selalu berangkat dari motif. Jadi tidak ada hal, kalau kita mau berpikir, tidak ada hal yang saya kerjakan hari ini atau tidak ada hal yang akan saya kerjakan ke depan tanpa motif atau motivasi, tanpa alasan. Jadi selalu ada hal yang mendasari. Bahkan tidak ada alasan, itu pun alasan untuk mau bilang bahwa ada alasan, ada motif di balik apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan. Jadi motif itu kan motivasi ya. Biasa ada motif ya. Apa motifmu? Apa motivasimu? Itu dorongan, itu alasan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi misalnya motivasi saya itu saya mau dihargai. Biasanya tindakannya adalah kalau saya butuh penghargaan, maka tindakannya biasanya saya akan cari cara bagaimana supaya saya dipuji. Ini ada banyak anak-anak sekarang yang biasanya tidak dapat apresiasi dalam rumah. Orang tuanya jarang memujinya, seringkali dia cari pujian di luar. Atau ada orang yang motivasinya mau dipandang hebat. Ya gampang saja hari ini kalau kita mau dipandang hebat, gampang sekali untuk mau bikin pencitraan ya. Jadi banyak orang yang sekarang dikit-dikit pencitraan ya. Ini bukan menyindir, hanya mengatakan, tapi kalau tersindir ya syukurlah gitu ya. Jadi itu selalu jadi dasar kita melakukan sesuatu, termasuk ketika hari ini misalnya saya datang ke sini dengan niat tulus, saya rindu ini hari Minggu saya mau datang gereja, itu waktunya buat ibadah. Itu motif, iya itu motif. Itu tujuan, itu alasan. Sehingga itu yang menggerakkan saya, itu yang membuat saya bertindak hari ini, datang di tempat ini untuk bergereja. Kondisi hari ini kemudian misalnya negara kita setiap buka berita, saya ya mungkin juga sebagian besar kita orang bilang domba-domba hari ini. Pagi tadi buka lagi, ada banyak kota lagi yang kemudian ya bergejolak dengan kondisi-kondisi hari ini. Saya juga ketika mempersiapkannya saya berpikir, apakah betul motivasinya? Ya oke, motivasi awalnya kekecewaan terhadap pemerintah. Apakah kemudian, apalagi semalam lihat beberapa teman yang share hal yang agak konyol sebenarnya ya, mungkin berawal dari kemarahan tapi pada akhirnya berakhir pada penjarahan, sampai tas mama-mama pun dijarah gitu ya. Jadi
Saya berpikir apakah kemudian motifnya semua masih sama, bahwa ini kekecewaan terhadap pemerintah yang dirasa tidak peduli dengan masyarakatnya yang menderita. Jadi setiap orang bisa punya motivasi yang berbeda. Tindakannya bisa jadi sama tapi bisa jadi motivasinya beda. Nah, ini ya, pembukaan ini harusnya juga kembali menyadarkan kita bahwa ketika saya dianugerahi hidup oleh Tuhan, ketika saya masih boleh bertindak, saya masih punya kehendak bebas untuk melakukan apa yang saya ingini. Pertanyaannya adalah, apakah motivasi yang saya punya itu sudah benar? Ketika saya menjadi orang tua, ketika saya jadi suami, ketika saya jadi istri, ketika saya jadi pelayan, mau jadi pendeta, penatua diaken, atau pengurus-pengurus EIG, pemain musik, siapapun itu, atau siapapun kita, apakah ketika saya menjalani kehidupan saya, motivasi hidup saya, motivasi saya ketika saya bangun tidur itu sudah benar? Karena sekali lagi motivasi itu akan menjadi gambaran apa yang akan kita lakukan. Motivasi kita tidak benar, motivasi kita sudah salah, bisa jadi yang kita lakukan akan jelek. Jadi hati-hati dengan motivasi kita. Kalau saya sudah mau, misalnya saya mau menikah dengan tujuan saya mau, misalnya ada yang jaga saya, ada yang temani saya. Kadang-kadang ada banyak orang kecewa dengan itu. Motivasi saya misalnya menjadi orang tua, mau punya anak, ku parakai melot anakku dengan harapan. Kematuan ada aku tanpa bela mak koyo ada aku parakai nak. Kadang-kadang orang tua bilang, nah inang ya mau tugas ina tuh kede di dan anak kata ibu. Tapi sekarang ada banyak anak-anak bilang, ada istilah sekarang sandwich generation. Anak bilang, kami juga mau menikmati hidup kami, tapi di satu sisi, ini dilema ya. Orang tua menuntut itu, anak bilang, kami jadi sandwich generation. Kami mau menikmati hidup kami, tapi hidup kami itu ditumpuk oleh hal yang lain. Membiayai adik-adik kami, membiayai orang tua kami. Ya. Jadi hati-hati dengan motivasi, karena motivasi ternyata bisa membawa kita pada satu tindakan. Sama seperti yang dilakukan oleh orang Farisi untuk berdiskusi dengan Yesus. Motivasinya sudah tidak bagus. Jadi ketika dia bertemu dengan, dia mengajak untuk berdiskusi dengan Yesus, itu motivasinya sudah tidak benar. Kalimatnya saja di awal ya, mengamat-amati. Orang-orang Farisi, ya, salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ, semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Mereka memanggil Yesus untuk makan bersama, duduk berdiskusi bersama, tapi tujuannya bukan tujuan yang baik, motivasinya sudah motivasi yang salah. Apakah Yesus tidak sadar dengan hal itu, tidak mengerti bahwa saya sesungguhnya sedang diamat-amati? Jawabannya ada di bagian selanjutnya. Dalam bacaan kita, orang ini hanya mencari kesalahan, sehingga kalau mereka dapat kesalahan Tuhan Yesus, gampang aja tinggal ditangkap, sudah selesai. Tapi kalau kita baca dalam bagian ini, Yesus melihat bahwa itu hal yang biasa kok, ya. Orang-orang yang tidak suka ya akan begitu, orang-orang yang motivasinya tidak baik ya akan begitu. Tindakannya akan selalu arahnya ke situ, berusaha menjatuhkan orang lain. Sehingga apa? Menarik ketika Yesus menjawab pikiran buruk orang-orang Farisi dengan sebuah perumpamaan. Ini yang menarik kalau kita baca kitab Injil. Kadang-kadang banyak orang bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan tidak menjawab. Pernah saya coba-coba baca-baca, cari-cari informasinya, ternyata tidak sampai 10 kali Tuhan menjawab. Ya, ketika ada orang bertanya tidak selalu Tuhan menjawab langsung. Itu kan refleksinya bisa panjang ya, bahwa kadang-kadang ketika saya bertanya sama Tuhan Yesus, kadang-kadang Tuhan tidak selalu langsung jawab apa yang saya tanyakan.
Termasuk ini, ketika orang mengamat-amati dia mencari kesalahannya, Yesus malah melemparkan sebuah perumpamaan Pak Susian tentang jamuan makan, mengundang orang untuk makan. Dan dia pakai perumpamaan tentang masalah tempat duduk di tempat kehormatan, karena ternyata ketika ada jamuan makan, ya ada orang mengundang orang untuk makan di rumahnya. Berarti yang mengundang ini bukan orang yang biasa, pasti dia orang yang luar biasa, dia punya banyak uang, dia punya kekuasaan, ya. Dan orang akan berebut duduk dekatnya. Jadi itu yang poin Tuhan mau sampaikan. Duduk di tempat kehormatan. Jadi tempat kehormatan itu adalah duduk di dekat si empunya, sang empunya pesta ini, yang punya jamuan makan ini. Makin dekat tamunya dengan yang mempunyai pesta ini, maka gengsinya bisa semakin naik. Itu kalau dalam konteks Yahudi masa itu ya. Jadi misal saya tuan rumah, orang akan rebutan duduk di meja dekat, ya kursi dekat saya. Kenapa? Semakin dekat dia ke saya, gengsi orang itu akan naik. Dia akan dipandang luar biasa oleh orang lain. Dan dia pun merasa harga dirinya semakin terhormat. Itu sebabnya kenapa Yesus katakan masalah tempat, hati-hati dengan itu. Menarik ya, beberapa waktu ini Injil Lukas selalu bilang masalah, ya yang beberapa waktu yang lalu masalah ketamakan, ya kali ini mengenai kehormatan. Kayaknya ada banyak masalah dalam hati manusia yang perlu jadi yang perlu kita awasi. Hati-hati dengan hatimu, hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan motivasimu. Karena apa? Ketika bicara tentang tempat duduk, itu bukan cuma bicara tentang kehormatan. Saya terhormat datang di sini. Tapi ketika saya dapat tempat posisi yang bagus, kalau anak sekolah kan biasanya dulu saya ingat, sekarang kayaknya enggak ya. Mungkin sekarang tempat duduk sudah diatur bahwa kau harus duduk di sini. Dulu kami waktu saya SMA, biasanya kalau kami mau ulangan, biasanya kami bilang tempat duduk menentukan prestasi. Ya. Jadi di mana saya duduk, kita bisa nyontek waktu itu ya. Kadang-kadang dulu ya sebelum saya ya. Tapi hari ini kan saya bilang enggak boleh nyontek ya. Jadi ternyata tempat duduk menentukan prestasi, dan itu yang dikejar oleh orang-orang Farisi waktu itu. Ya, masalah bukan masalah makannya, tapi tempat duduknya. Ini menarik. Kalau kita bicara dengan kita tarik dalam kehidupan kita orang Toraja, kan den tu dikua filosofi biasa nekom tahu mana semuraka, ya. Saya besar di luar, saya besar bersama nenek saya hampir 20 tahun di Jawa, kemudian pergi proponen di daerah Pabuaran. Ada orang lewat di belakang dapur, "Oh ibu prop, mana semuraka?" Pikiran saya adalah, apakah sudah masak? Oh tak apa. Ya, saya serius, dan itu mungkin hampir setahunan aku ya. Ketika saya bilang tak apa nak kami, oh natai ora ibu. Ternyata saya pelajari mana semuraka itu sebuah filosofi untuk bilang apakah ada kehidupan di sini. Ya. Itu kan filosofi yang mau bicara tentang kehidupan. Ketika mana semuraka berarti ada aktivitas masak dan ada kehidupan di situ. Jadi ini bukan masalah apakah orang ini minta makan, cari makanan dengan bertanya mana semuraka. Tidak. Dan semakin kesini saya semakin paham ketika misalnya ada beberapa kali teman saya datang ke rumah waktu saya masih tinggal di Malakiri, dan mama saya bilang begini, "Suaitu solamu kumande." Kuku ami apa di ben mama anak yaman nanti jauh mau sambala ya, balerangki di sambala, abah tu kadang-kadang pak karing di sambala masih ikina kami. Jadi mama saya juga dapat pesan dari neneknya. Nakomi, naku nenekku pempunano ya tu kudu nataru. Keden tahu rampo jebanomu apa-apa bang mau mejamu, tambahi kumande. Damu ya, jangan biarkan tamu pergi tanpa kamu tawari makan. Jadi itu lengket di kepala saya gitu ya. Jadi kadang-kadang saya tidak kasih dia nasi, tapi ya oke, apapun di meja gitu di rumah, itu yang saya tawarkan. Tapi ini mau mengatakan bahwa oh ya, itu bukan hanya masalah bagaimana saya menerima mereka, tapi saya merasa bahwa ketika saya menerima mereka, di situ ada kehidupan. Batu misalnya kamu keden tamu jebanomi misalnya kamu kapang rampo menatai apa yang di Banua
Josia ko banoa. Iyo, lama lama mati le. Minasan ako iyo ni na. Ya. Kena kore dendu ko laku bangko mati ko iyo masan nangan apa ya. Hari-hari ini kan kadang-kadang ketika biasa kami sharing dengan teman-teman bilang, iyo ana bilang itu biasa mau datang ke rumah, na pusing mikir apa mau dikasihkan nih dulu. Ini menarik ketika ditarik dalam Injil Lukas tadi. Penerimaan, makan itu penerimaan, makan itu kehormatan. Ditarik lagi dalam budaya kita Toraja, mana semua makan itu mengenai saya memberi kehidupan, disitulah letak bahagianya. Atau mikora kamu keden tamu mi, na budak kamaro na parokot te mama anano kem parokot bo nama aguno mana, masuli-suli berat tuh temu na, ya. Kayaknya beras tembus 16.000 ya, beras bagusnya kayaknya tembus 16.000 kayaknya. Saya masih dapat kiriman beras dari kampung, jadi, ya, itu bentuk bahwa saya mengasihi, saya menerima. Dan di situ ada kehidupan, itu bahagianya. Apakah bahagia kita sebagai orang yang diselamatkan? Bukankah ketika ada orang kita datang ke rumah orang dan kita disambut dengan baik, tidak perlu duduknya di mana? Indek komite madokko. Kadang-kadang kita berusaha menyampaikan orang bilang, indek bang indek kemasan nang nama madokko jong. Bukan pada duduknya di mana, tapi bagaimana saya diterima. Bukan apa posisi orang itu, tapi bagaimana kita perlakukan mereka, kita terima mereka dengan hati kita. Ini yang disorot oleh Yesus bagi orang-orang Farisi ketika bicara tentang penghormatan. Kenapa? Jamuan makan itu pilih-pilih orang yang dibikin orang Farisi ini. Itu yang Tuhan sorot. Kamu panggil orang masuk rumahmu, tapi yang kau panggil untuk makan di rumahmu, itu bukan orang-orang yang lapar. Yang kau panggil, kau undang makan di rumahmu itu bukan orang-orang susah yang rindu sekali ketemu makanan. Tapi mungkin justru orang yang ketemu makanan, sate babi omo. Ya. Beberapa kali teman-teman pergi tongkon atau pergi acara orang ini karena kami kayak nakol do kami ketiro tekan dele kayak seragam teh menu le sate babi, ya, ayam kecap, mie, ya, sop, hampir begitu menunya. Itu untuk orang yang sering lihat makanan. Tapi sadarkah kita bahwa ketika saya kenyang, ketika saya senang, ketika saya cukup dengan makanan, ada juga orang yang rindu makan. Kurre sumanga, saya pernah dapat cerita dari seorang teman pendeta. Tinggalnya yang saya kagetkan, dan teman itu cerita tinggalnya di bagian belakang sana. Yang pasti bukan anggota jemaat Rantepao, agak di belakang sana, tapi masih daerah wilayah Rantepao Barat. Ya. Dibilang ada seorang ibu datang dengan anaknya, dia bawa sayur dan dia bilang, bisakah kipas itu Kak Abang mau barra? Kipas itu Kak barra. Pak pendeta ini tanya, meremitor roh, agak ke sana-sana, ya saya tidak usah kasih tahu, agak ke sana-sana. Di rumahnya ada anaknya dan berasnya habis. Cukup berikan kami beras, tidak usah yang lain-lain, barra abang mau kan? Ya. Ketika dia cerita, kami sharing dan ternyata kami bilang, iya le, kadang-kadang tak kami sombong lagi kita kuat. Nah kalau kau mekik dirotekan deh, nah bosak mekik dirotekan deh. Kalau bisa kita pilih itu makanan. Tapi di satu sisi ada orang yang tidak punya pilihan mau memilih makan apa. Karena memang tidak ada apa yang mereka mau makan. Itu yang Yesus sorot. Konsep mengundang orang kaya dan memberi tempat yang bagus. Kenapa Yesus bilang, kalau orang yang seperti itu yang kau undang masuk makan di rumahmu, tidak ada gunanya. Kenapa? Suatu saat mereka akan membalasnya, mereka undang balik kamu untuk makan di tempatnya. Itu dasar Yesus menegur mereka. Itu bukan memberi kehidupan namanya ketika orang kenyang diberi makan. Ya mau dikuat, yang gemuk semakin gemuk. Mungkin itu juga ya, kami pendeta ya. Sudah kenyang makanan dikasih makan lagi. Jadi jarang ada pendeta kurus. Ya. Mangka dako tuh sudah tuh dibawa pi bapak buku. Tapi ibu pendeta bawa pi. Ya. Bayangin ya, sudah makan di tempat, dibawakan pulang lagi.
Saya nggak pakai dikwa dem patu susina to den duka patu mamatan na sepa kabai. Wando tangkis pito. Ya, budak-budak tetemu tepan tanal di freezer khusus ya, freezer yang gede itu ya. Apalagi kalau musim pesta gila kan. Tapi coba kita bicara tentang kehidupan. Apakah sungguh ketika saya hari ini diberi hidup, motivasi saya itu sudah benar? Engkau akan berbahagia. Apa yang membuat hidup saya berbahagia hari ini? Menarik dalam bahasa Italia dikola salama. Saya menerima Kristus dalam hidup saya, tapi apakah saya berbahagia? Apakah saya sungguh-sungguh hidup? Itu pertanyaannya. Apakah saya sungguh-sungguh menghidupi keselamatan ini? Apakah saya sungguh-sungguh merasakan bahwa saya orang-orang yang diberkati? Diberkati itu adalah ketika saya bilang kurresuang tepuang tepasakemi, terima kasih Tuhan saya sudah diberkati, dan berkat itu juga bisa dirasakan orang lain, itu baru berkat. Kalau kita bilang sama Tuhan terima kasih Tuhan saya sudah terima berkat hari ini, takkan demi sesalah keluarga satu berkat tania berkat toh. Saya ingat sekali cerita Bunda Teresa ketika ya oma-oma pasti ngerti nih Bunda Teresa ya. Jadi dari saya SD saya suka sekali baca-baca kisah Bunda Teresa. Dia seorang suster biara yang memilih keluar dan melayani orang-orang kusta di Kalkuta di India waktu itu. Dia bilang suatu malam saya berjalan-jalan di belakang mes mereka, tempat mereka, karena kan di India itu tingkat kemiskinan tinggi. Sambil saya jalan-jalan karena di dekat rumah-rumah kumuh saya dengar ada suara anak nangis, dan itu sudah sekitar jam 7 malam. Saya cari suaranya. Dia dapat rumah tanpa pintu, hanya kayak plastik. Jadi dia coba tengok ke dalam. Ada seorang ibu sedang berusaha menenangkan 3 orang anaknya kalau saya tidak salah. Seorang ibu sedang berusaha menenangkan 3 orang anaknya yang semuanya pegang perut bilang mak lapar mak. Jadi Bunda Teresa cuma lihat dia lari pergi kembali ke asramanya, ke mesnya tempat dia tampung orang-orang sakit biasa. Dia bawa sekitar 5 kilogram beras. Dia kembali ke rumah itu dan dia bilang, dia panggil ibu, ini ada beras, masak untuk kau dan anak-anakmu. Tapi ketika dia terima ini beras, dalam cerita dikatakan dia ambil ini beras, dia cepat-cepat lari masuk ke rumahnya dan menuangkannya ke kayak baskom begitu. Dia ambil ini plastik, dia bilang sebentar ya suster. Dia bilang mau dibawa ke mana itu beras? Dia bilang saya ingat ada tetangga saya yang juga ibu-ibu dan punya anak kecil yang belum makan hari ini. Saya mau bagi ini di mulut dia. Bayang, itu berkat, itu baru berkat, itu baru orang kaya. Itu baru dinamakan kaya. Kaya itu bukan ketika saya punya segalanya, tapi kaya itu hidup, itulah hidup. Itulah berbahagia. Ketika saya punya, saya merasa diberkati, saya diselamatkan, dan saya merasa bahwa ini tidak boleh saya nikmati sendiri. Disitulah kerajaan Allah itu yang namanya sorga. Kan kadang-kadang kita berpikir sorga itu yang nanti. Itu sorga di situ. Ya toh nggak mencang sorga toh. Surga adalah ketika orang merasakan persekutuan dengan Tuhan lewat kehadiran kita. Di situ surganya. Di situ kerajaan Allahnya. Dan itu yang Tuhan mau katakan kepada orang Farisi ketika dia bilang undang orang-orang miskin, undang orang-orang cacat, undang orang-orang buta. Itu konsep kerajaan Allah mau dihadirkan di situ, dan Tuhan mengajak kita. Apakah kita mau memanggil orang-orang, bukan orang-orang kenyang, tapi orang-orang yang sungguh butuh rangkulan tangan kita. Orang-orang yang terus mempertanyakan adakah Tuhan, dan kita hadir. Kan biasa dikoden tuh malaikat tak bersayap. Apakah kita amini bahwa saya dalam malaikat-malaikat tak bersayap yang dipakai Tuhan untuk orang-orang di sekeliling saya? Atau jangan-jangan kita justru mencari malaikat itu di orang lain, tanpa sadar bahwa kita malaikatnya yang sedang dipakai Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kita. Bukan hanya untuk orang-orang yang kita kenal, tapi orang-orang yang tersingkirkan,
Tuhan mau katakan, ayo jangan selalu melihat ke dalam dirimu, jangan selalu bicara tentang status sosial, jangan selalu bicara tentang gengsi. Tapi ayo, ketika engkau mau berbahagia, ketika engkau mau berbicara tentang kerajaan Allah, sekat-sekat itu, batas-batas itu, gengsi-gengsi itu harus diabaikan, harus disingkirkan. Jangan jadi manusia pencitraan. Jangan jadi manusia-manusia yang harusnya selalu butuh filter. Enggak seru tuh HP-nya orang sekarang kalau nggak pakai filter. Jadi kadang-kadang mukanya bisa jadi malotong seperti saya. Tapi ketika pakai filter, saya pakai filter, bisa jadi muka saya yang bulat ini bisa jadi lonjong dan jadi kayak jadi kayak orang Korea, bisa jadi gitu ya. Tuhan mau ketika engkau diberkati, ayo lepaskan sekat-sekat itu. Lepaskan batas-batas itu, lepaskan, singkirkan tu gengsimu. Daamu ko kami, to sugi na aku, puang na aku, to aparenta na aku, biasa na dihormati. Apa salahnya ketika biasa saya dihormati, biasa saya dilayani, saya kembali melayani orang lain? Di mana salahnya? Toh itu yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Disitulah bahagia kita, disitulah surga kita, disitulah kerajaan Allah sesungguhnya dihadirkan. Kan tontong terus kayak tanah. Di mana surga itu? Surga itu ayo. Ketika tahu sadar saya diselamatkan, ayo. Surga itu adalah ketika saya merasakan dan saya bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan saya hadirkan bersama dengan orang-orang di sekeliling saya yang saya jumpai, itu surga. Bisa jadi ada orang nanti keluar kami dari gereja, tidak perlu kenal, mungkin harinya lagi buruk, keluar kami dari gereja, dia angkat mukanya dan lihat muka kami dan kamu tersenyum begini, pusak tengah aku paku tiro tenene atas dalam gereja senyum susi tene ondenge. Tapi apa kabarnya kalau misalnya ada orang yang hidupnya sudah sumpek dan dia di situ, duduk di situ dengan sumpeknya, dia lihat orang keluar dari gereja, begini juga muka kami. Benak kami, wah, ini orang pulang ketemu Tuhan kok mukanya begitu. Tidak bisa membawa damai sejahtera ketika pulang, apalagi ketika pulang mitiro tu banuami mitampe tu anak menina anak tu torro patu pabasan piring ya tu banua tae pa disapui ya tu pasas sama atau pak bami sule komi sengke ando gule nak kami oh mama mana sule komi ma gereja na engke bang komi mama dangi imale ma gereja. Ya dek tu napo alasan papa budak tanya nama le magre sama nak ya tu mama anamu isu le magre jadi nang engke bang sia ya. Tanya bang suruh gak kesu le magre tu mama anak engke bang, bayangkan deh. Napo alasan entah itu jadi alasan atau motivasi mereka untuk tidak di gereja. Tapi itu perlu jadi bahan perenungan kita. Jangan sampai saya gagal menghadirkan kehidupan, saya gagal menghadirkan kerajaan surga, kerajaan Allah dalam kehidupan saya. Anak-anak muda, circle pertemananmu jangan batasi. Bukalah, tetap harus dijaga tapi ya. Bukalah, enggak harus pilih yang cantik sama yang cantik. Ya, yang bersih sama yang bersih, apa salahnya? Saya pernah punya ponakan waktu itu masih SD, dia bilang pulang, dia bisa panggil saya Mama Peri. Ya, walaupun saya bukan Peri sebenarnya ya. Peri itu ada ceritanya. Suami saya namanya Apri, cuma dia enggak bisa bilang Apri, dia bilang Mama Peri. Dia bilang mau kak main sama itu, tapi Nabi bilang jangan kau main sama saya, hitam kok. Ya, jadi saya lucu aja sebenarnya, tapi pada akhirnya ketika saya renung-renungkan kadang-kadang anak-anak muda kan begitu ya. Kita berteman, kita lihat siapa yang saya temani, sama bersih nggak kulitnya, atau sama nggak barang-barangnya, atau satu minat nggak gitu loh. Apakah itu menghadirkan kehidupan? Belum tentu. Mungkin itu yang justru menghadirkan ya, bully untuk teman-temanmu. Teman-temanmu merasa tersingkirkan, merasa tidak hidup ketika mereka harus bertemu denganmu. Bagaimana aku dapat berbahagia? Bagaimana aku dapat hidup? Luruskan motivasimu, milikilah motivasi yang benar untuk terus bersandar pada Allah.
Itu yang Yeremia tadi ingatkan kepada kita. Ketika motivasimu salah, ketika hidupmu tidak sungguh-sungguh bersandar pada Allah. Ini contohnya Israel, berusaha bersandar pada pengertian, berusaha bersandar pada usaha mereka, berusaha cari sumber-sumber lain, digambarkan bahwa apa? Mereka seperti sumur yang bocor. Sumur yang bocor apa gunanya? Tidak bisa menampung air. Kalau hidupmu tidak bisa menampung berkat-berkat Tuhan dengan baik, apa gunanya gitu loh. Kita hanya jadi sumur-sumur yang retak di dunia. Tapi bagaimana supaya hidup saya tidak seperti sumur-sumur yang retak? Teruslah hadirkan Tuhan dalam relasimu. Hadirkan Tuhan dalam relasimu. Seberapa sering kita menghadirkan Tuhan dalam relasi kita? Milik komi apa tumikilalai. Dulu ada bukunya Pendeta Dar Ismail, Selamat Pagi Tuhan, kalau saya tidak salah, dia bilang begini. Hidup itu ditentukan oleh 5 menit pertama ketika Anda bangun. Milik komi susite, mi bunga matami, kemasan nangsia tepenami, itu bisa jadi gambaranmu hari itu. Ingat ya mama-mama ya. Jadi kalau milik komi yang tuh langsung gila itu lindona papaan atau pekan-ikanian yang nggak jadi nggak bagus, ya. Atau lindona itu teh pada milik, wah rusak hari ini gitu ya. Tapi walaupun inang mitandai kumo inang lah pekan-ikanian di papana. Ya, atau bapak-bapak inang cerewet itu mama anak buka matami dan setel kepalami bahwa atau anak-anak yang mamanya cerewet lami setel tuh tengami, saya mau bangun besok pagi, ketika bangun saya mau buka mata saya 5 menit terima kasih Tuhan hari ini walaupun nama saya cerewet, terima kasih Tuhan walaupun istri saya cerewet, terima kasih Tuhan misalnya istri-istri, terima kasih Tuhan mengira KPK-nya itu papa anak. Saya mau setel pikiran saya mau perbaiki motivasi saya sehingga apa? Hari ini hidup itu saya jalani dengan berbahagia. Saya beberapa kali coba itu dan selalu mencoba itu betul. Kapan di setel positif tetangga itu bisa mempengaruhi jalannya hari itu. Jadi kalau bagus itu sama dengan mobil ya, kalau dipanasi bagus-bagus atau motor dipanasi bagus-bagus akan bagus jalannya hari itu. Itu motivasi hidup seperti itu. Relasi dengan Tuhan terus diikat. Kalaupun kita mau marah hari ini, saya tidak mau biarkan. Ya saya biasa begitu. Kalau lagi diskusi sama bapaknya ada hal pikiran saya bilang, saya tidak mau buang pikiran ya, habiskan pikiran saya untuk memikirkan hal-hal yang tidak terlalu perlu dipikirkan. Itu buang-buang energi. Ya. Atau kadang-kadang kalaupun itu hal yang menjengkelkan ya, kami bikin jadi hal-hal yang agak konyol, jadi bahan tertawaan. Memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Kenapa? Dengan relasi yang baik dengan Tuhan inilah yang akan menuntun kita melahirkan tindakan-tindakan yang penuh dengan kasih persaudaraan. Tindakan-tindakan yang menolong orang asing. Tindakan-tindakan yang sungguh-sungguh mau bilang bahwa ini hidup beriman yang bukan teori. Tapi ini tindakan nyata dalam kasih dan pelayanan. Itulah status kaya sebenarnya yang Tuhan inginkan di hadapan Tuhan. Mazmur 112, ia membagi-bagikan, ia memberi kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Bayangkan ketika hidup kita diberkati dan kita merasa kita berbahagia, kita bagikan kebahagiaan untuk orang lain, kita memberi hidup untuk orang lain, orang akan bilang juga, inang aden tu puang matua. Yesus Kristus ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di mana saya bisa mengiman itu? Lewat kehidupan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bergumul bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong kita. Kita bersaat teduh. Banyak waktu, banyak karya, banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi apakah apakah setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita
hidup itu sungguh-sungguh boleh menjadi hidup yang hidup untuk orang lain, bukan hanya kita hidupi seorang diri. Tuhan berikan kita kesempatan bukan tanpa tujuan, bukan karena sebuah kebetulan. Tapi yakinilah, ketika Tuhan memberikan kita waktu, Tuhan memberikan kita kesempatan. Ia tidak ingin hidup yang kita miliki ini sama seperti sumur-sumur bocor yang tidak bisa menampung berkat Tuhan, bahkan membagikannya untuk orang lain. Milikilah motivasi hidup dalam Tuhan, sehingga tindakan apapun yang kau kerjakan boleh mendatangkan kebahagiaan. Kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita lewat 12 pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita katakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan ungkapan syukur. Firman Tuhan menuntun kita dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sementara pun dijalankan, kita menyanyikan, Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Berkat yang Kau beri.
Ya, jemaat Tuhan, di sini ada persembahan anggota jemaat yang akan kita uangkan untuk pembangunan gedung pelayanan sekarang ini. Dan ya kita ketahui masih ada beberapa penyelesaian untuk gedung pelayanan ini. Mari kita uangkan dari persembahan ini. Ini ada sayur, ada sawi, pecoy, kemudian ada tomat, ada kandak. Saya hanya tahu itu, dan ini adalah sayur organik, ya, di pupuknya pupuk kandang, ya. Mari kita tawar. Ayo. Ya, 50. Masih ada 50. 100. Oh, 500, maaf. 500. Ya, 500 3 kali. Masih ada. Tadi ada yang 100. Ya, kita dasari tadi ada yang 50, masih ada 50. 50 3 kali. Oh, 500, terima kasih Bu, 500 lagi. 3 kali. Ya, masih satu kita untuk semua yang mau mempersembahkan. Tolong teman majelis untuk membawa pundi untuk kita jalankan, ya. Yang rindu mempersembahkan melalui Peuangan Natura, silakan. Angkat tangan kalau ada yang mau. Tapi di sini, ada ibu di sini. Di belakang ada yang angkat tangan. Mohon bisanya supaya majelis bisa membawa pundi. Sejarah, iya. Sejarah, iya. Ada di kamisa, tak? Dibangun teh. Iya. Ini diperuntukkan untuk tim penyusun sejarah jemaat Rantepao. Iya. Ya. Ya. Oke, cukup waktunya. Ya. Di sebelah sana yang mau di sana. Ya, terakhir di sebelah sana. Ya, bersyukur dan berterima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan dimuliakan.
Beberapa pokok doa syafaat yang akan bersama-sama kita doakan. Ada beberapa anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh maupun dalam masa pemulihan di rumah. Ada Opa Dea yang dalam pemulihan di Makassar, Ibu Emi Telesang di Jakarta dalam proses pemulihan, Bapak Yohanes Limbong dalam pemulihan di rumah, Saudara Desti yang juga dalam pemulihan di rumah. Kita berdoa bersama jemaat-jemaat yang dalam proses perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Ada Bapak Frans Mangiwa di Rumah Sakit Wahidin, Bapak Paulus Balatan di Makassar, Bapak Pendeta JK Parantean dalam pemulihan di rumah, Bapak S. Sesa dalam perawatan di rumah sakit, Nenek Maya dalam perawatan di rumah sakit, anak kekasih Nikita, cucu dari Bapak Kristanto yang dirawat di rumah sakit Elim. Kita doakan ada 59 orang anggota jemaat yang tercatat dalam data di Jemaat Rantepau. Ada 59 orang yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kita doakan juga nanti dalam doa syafaat orang tua yang dalam usia lanjut, pelayanan 1 minggu ke depan. Kita doakan kondisi bangsa negara kita dan pelayanan di sepanjang minggu ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, Bapa yang Maha Kasih, Bapa sumber hidup yang memberikan kehidupan lewat keselamatan di dalam Kristus Yesus bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali diingatkan, disadarkan bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia ketika hidup kami juga boleh menjadi hidup untuk orang lain. Hidup yang boleh membagi berkat bagi orang lain. Hidup yang tidak melihat orang lain dalam setiap status, kondisi kehidupan mereka. Tapi kami dihadirkan untuk sungguh-sungguh menghadirkan damai sejahtera bagi semua umat, bagi segala makhluk di tengah-tengah hidup yang Tuhan masih berikan bagi kami. Tolong kami dalam segala keterbatasan kami Tuhan dengan Roh Allah yang kudus, sehingga sungguh-sungguh waktu kesempatan yang masih kami terima sampai hari ini bahkan di hari-hari ke depan, sungguh-sungguh boleh kami maknai dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa hari ini, bersyukur untuk kesempatan, bersyukur untuk hidup yang boleh kami terima, bahkan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati kasih Tuhan lewat pertambahan usia, baik usia kehidupan maupun juga usia perkawinan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyempurnakan syukur sukacita di dalam pertambahan usia ini. Berdoa untuk saudara-saudara kasih kami Tuhan, dalam kondisi kelemahan tubuh baik yang dalam proses pemulihan maupun yang dalam perawatan, dalam setiap kondisi kelemahan fisik yang dialami oleh saudara-saudara, orang tua kekasih kami, dimanapun berada Tuhan, kami tetap yakin dan percaya Engkau Allah sumber pemulihan kami, Engkau Allah sumber kuat kami. Terlebih Tuhan, biarlah di tengah-tengah kelemahan tubuh iman kami kepada Tuhan terus dikuatkan, terus bersandar hanya pada kasih dan pengharapan pada Kristus. Berdoa bersama ya Tuhan untuk kondisi bangsa negara kami. Kami berdoa untuk kondisi-kondisi yang tidak kondusif di beberapa tempat, kondisi-kondisi yang tidak aman, bahkan juga yang membuat banyak orang yang menderita dengan kondisi ini. Tuhan, Engkau yang mengerti, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, atas hidup bangsa negara ini. Karenanya karuniakanlah hikmat bagi setiap pemimpin-pemimpin yang saat ini berkuasa untuk sungguh-sungguh boleh memikirkan yang baik bagi kelanjutan hidup bangsa negara kami. Sebagai warga masyarakat, kiranya kami juga diberikan hikmat bijaksana melakukan tanggung jawab kami sebagai warga negara yang baik. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap pemimpin bangsa kami, pemimpin yang ada di Toraja Utara, di Kelurahan Rantepau, Kecamatan Rantepau, bahkan di lingkungan-lingkungan yang ada. Tuhan menolong semuanya. Biarlah satu dengan yang lain terus diikat dalam rasa takut akan Tuhan. Berdoa bersama ya Tuhan untuk orang tua kekasih kami yang dalam usia lanjutnya, sehingga dalam keterbatasan fisiknya juga
mereka tidak dapat hadir bersama dengan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan juga hadir menolong mereka, membimbing mereka dalam masa tua. Bahkan biarlah Tuhan dalam setiap keterbatasan yang mereka terima hari ini, mereka boleh jalani itu dalam rasa syukur kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap anggota jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan melihat kami satu persatu, baik yang hadir dalam gedung gereja ini, mereka yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Tuhan melihat kami pribadi lepas pribadi. Tuhan mengenal keluarga kami satu persatu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami dalam setiap keluarga. Sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak-anak. Bahkan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan usaha kami, pendidikan kami, masa tumbuh kembang anak-anak kami Tuhan. Kami tahu betapa terbatasnya kami untuk mengatur kehidupan kami. Karenanya semua kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kegiatan pelayanan di sepanjang minggu ke depan, Tuhan menolong kami. Tuhan menolong setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Pendeta, penatua diaken, setiap pengurus-pengurus OIG, komisi-komisi yang ada. Tuhan menolong semuanya sehingga diberikan hati yang sungguh-sungguh penuh dengan ketulusan, motivasi yang benar di hadapan Tuhan untuk mengangkat setiap tugas tanggung jawab pelayanan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergumulan untuk penyelesaian gedung bunga Lalan di tempat ini, Tuhan juga yang menolong. Allah sumber berkat kiranya terus bersama dengan jemaat tempat ini dalam setiap kerinduan untuk menyelesaikan dengan baik gedung pertemuan ini. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan hidup kami dalam setiap hal yang akan kami kerjakan di sepanjang minggu ke depan. Tuhan yang pegang erat tangan kami, sehingga apapun yang harus kami jumpai di sepanjang minggu, bahkan di sepanjang kehidupan kami terus diyakinkan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan ada bersama dengan kami, bahkan Tuhan menopang kami di setiap suka duka hidup ini. Allah Bapa kami, ini doa kami, ini syukur permohonan dan penyerahan kami di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk persembahan yang telah boleh kami bawa, yang kami yakini semua asalnya datang dari Tuhan, dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami masing-masing kami mohon, karuniakan hikmat bagi kami untuk boleh memakainya juga jadi berkat bagi sesama. Dengarkan kami yang datang kepadamu, jawab kami bukan dalam kehendak kami yang penuh dengan dosa dan keterbatasan, tapi kiranya Tuhan ketika kami menaikkan syafaat kami, bahkan dalam doa-doa pribadi yang kami naikkan saat ini, Tuhan jawab dalam kehendak Tuhan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Dengarkan kami yang datang berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sumber hidup kami. Amin. Mari bersama kita berdiri. Selamat di tangan Yesus. Lagu merdu
Jalani hidupmu dengan kasih dan kerendahan hati. Tuhan memanggil kita untuk hidup berbahagia dalam Kristus dengan melayani sesama. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Gereja bersama dengan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah melayani pada pagi ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam tugas pelayanan pun bersama dengan keluarga. Sebagai nyanyian syukur atas ibadah kita pada pagi ini, kita menyanyi Syukurku Berbahagia. Demikianlah ibadah kita pada pagi ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami
pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya